Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hampir 1 jam kemudian, serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari dalam area yang dikelilingi oleh penghalang cahaya hitam. Penghalang cahaya kemudian mulai bergetar hebat, dan serangkaian ledakan tanpa henti meletus dari bawah tanah. Beberapa pilar cahaya tebal kemudian meledak ke udara dalam radius beberapa kilometer dengan istana yang lebih kecil di tengahnya, dan seluruh tanah di daerah itu hancur. Istana runtuh seluruhnya, dan menjadi sebuah kawah besar. Ada beberapa celah panjang di dekat kawah yang lebarnya beberapa puluh kaki dan memanjang hingga hampir 10 kilometer. Beberapa raungan kemarahan meletus dari dalam kawah, dan beberapa bola cahaya spiritual terbang keluar dari dalam. Salah satu bola cahaya memimpin. Dalam sekejap, semua bola cahaya spiritual mencapai lorong biru sebelum keluar dari penghalang cahaya hitam dan meluncur ke kejauhan. Pada saat ini, pertempuran terjadi antara bola cahaya spiritual. Semuanya menyerang satu sama lain sambil tanpa henti mengejar bola cahaya di garis depan. Salah satu bola cahaya tiba-tiba goyah sebelum melepaskan diri dari pertempuran, terbang ke arah lain. Keheningan kembali ke area di sekitar penghalang cahaya hitam. Han Li melesat di udara bersama kedua wanita itu sambil dengan hati-hati menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa secara internal tanda pelacakan di dalam tubuhnya. Syukurlah, tanda-tanda itu masih sama, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan lepas. Baru pada saat itulah Han Li merasa sedikit lebih tenang, tetapi dia belum bisa bernapas lega dulu. Dia tahu bahwa Raja Iblis jelas terlibat dalam beberapa kegiatan penting lainnya, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengejarnya. Begitu mereka menyelesaikan tugas yang ada dan memikirkan Han Li, mereka akan mengaktifkan tanda pelacakan di dalam tubuhnya, dan dia tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi setelah itu. Jadi, Han Li tidak berniat untuk terus melarikan diri seperti ini. Setelah melakukan perjalanan hampir 1 juta kilometer, satu set bukit bergelombang yang diselimuti oleh yin qi yang padat muncul di depan. Han Li berhenti sejenak untuk merenung sebelum turun bersama kedua wanita itu, menghilang ke dalam yin qi hitam. Han Li terbang melewati qi hitam sebelum berhenti di salah satu bukit. Dia menyapu indera spiritualnya melalui area sekitarnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk hantu yang kuat di dekatnya, dia segera mengayunkan lengan bajunya untuk memanggil pedang emas kecil. Pedang kecil itu berayun sebelum berubah menjadi beberapa garis cahaya keemasan yang menabrak dengan keras ke permukaan batu. Mengikuti serangkaian dentuman tumpul, sebuah gua besar diukir, dan seberkas cahaya keemasan menggeliat ke dalam gua seperti sekelompok ular roh. Han Li berdiri di depan gua dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan setelah sekitar 5 menit, pedang emas kecil itu kembali padanya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membalik tangan untuk menghasilkan setumpuk bendera kecil dengan warna berbeda. Dia mengibarkan bendera-bendera itu ke udara, dan bendera-bendera itu menghilang ke dalam gua sebagai garis-garis cahaya. Semburan kabut hitam yang tampaknya biasa kemudian mengepul keluar dari gua, menyatu sempurna dengan yin qi di dekatnya. Han Li melambaikan tangan ke arah petak cahaya biru di belakangnya sebelum memasuki gua. Kedua wanita itu dibawa dalam petak cahaya biru, dan mereka juga perlahan-lahan hanyut ke dalam kabut hitam. Bagian terdalam dari gua sementara ini tidak terlalu besar, radiusnya hanya lebih dari 100 kaki. Namun, itu terletak tepat di tengah bukit, jadi sangat dalam dan tersembunyi. Han Li muncul di ujung terowongan batu sebelum duduk dengan kaki disilangkan sebagai pusat tempat tinggal gua darurat. Kedua wanita itu juga dibawa ke sini oleh cahaya biru, dan mereka dengan lembut dibaringkan ke tanah. Cahaya biru menghilang, tetapi mata kedua wanita itu masih tertutup rapat dalam keadaan tidak sadar. Benang merah itu jelas merupakan benda yang sangat menyeramkan,
dan Han Li secara paksa menyuntikkan petir Divine Devil Bane ke tubuh mereka untuk menyingkirkan benang merah itu secepat mungkin. Selain itu, kedua wanita ini memiliki tubuh semi-hantu. Tentu saja, ini juga karena kedua wanita ini tidak memiliki tubuh fisik yang cukup kuat. Jika memiliki tubuh sekuat Han Li, mereka akan dapat mengabaikan rasa sakit ini dengan mudah. Namun, mengingat Han Li bersedia menggunakan metode ini untuk menghilangkan benang merah dari tubuh mereka, dia jelas yakin bahwa dia dapat membangunkan keduanya. Cahaya spiritual melintas dari tangannya saat selusin jarum perak tipis dan panjang muncul di telapak tangannya bersama dengan setumpuk jimat biru. Dia mengangkat tangan, dan jarum perak itu melesat maju, menusuk tubuh kedua wanita itu sampai hanya setengah dari jarum yang tersisa. Kedua wanita itu masih belum bangun, tetapi ekspresi kesakitan muncul di wajah mereka. Namun, Han Li tidak mempedulikan reaksi mereka saat jimat biru di tangannya yang lain turun ke arah kedua wanita itu sebagai peta kolektif cahaya biru. Saat cahaya spiritual biru berkilauan di sekitar tubuh mereka, rasa sakit di wajah kedua wanita itu berangsur-angsur mereda. Han Li kemudian membuat segel tangan dan melemparkan satu demi satu segel mantra yang dalam cahaya biru dan ke dalam tubuh kedua wanita itu. Saat dia merapalkan segel mantra itu, jarum perak juga mulai bergetar dengan lembut dalam ritme yang ekstrim sambil berkedip dengan cahaya perak. Han Li menghembuskan napas saat dia melambaikan tangan di udara, dan cahaya perak melintas dari tubuh kedua wanita itu saat jarum perak terbang ke belakang sebelum menghilang di lengan bajunya. Setelah melakukan semua itu, Han Li berkata dengan suara tenang, "Saatnya bangun, rekan Taois." Suara Han Li tidak terlalu keras, tapi dia melepaskan kemampuan Spirit Stone Tone saat dia berbicara. Tentu saja, dia hanya melepaskan kemampuannya sampai batas yang sangat kecil sehingga cukup untuk membangunkan, tetapi tidak cukup kuat untuk merusak indera spiritual mereka. Yuan Yao mengerang, dan dia membuka matanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia segera bangkit ke posisi duduk dengan ekspresi terkejut di matanya. "Rekan Taois Han." Ekspresi Yuan Yao mereda secara signifikan saat melihat Han Li, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Han Li melambaikan tangan untuk memotongnya dengan ekspresi muram di wajahnya. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa mengatakannya nanti. Untuk saat ini, periksa untuk melihat apakah masih ada sisa benang merah di tubuhmu." Yuan Yao memasang ekspresi serius saat dia mengangguk dan menyilangkan kakinya sebelum menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Yan Li juga terbangun, dan menerima instruksi yang sama dari Han Li. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu menghela napas lega saat mereka membuka mata lagi. "Benda-benda di dalam tubuhku telah sepenuhnya dihilangkan. Terima kasih, Kakak Han. Jika bukan karena kamu, saudari juniorku dan aku tidak akan pernah bisa melarikan diri," kata Yan Li seperti dia mengulurkan busur terima kasih ke arah Han Li. Sebelum jatuh pingsan, tidak mampu mengendalikan tubuh, tetapi mereka tetap sadar dan waspada. Karena itu, setelah pembatasan diberlakukan, kedua wanita itu berpikir bahwa akan direduksi menjadi budak yang tidak berakal selama sisa hidup mereka. Sangat mengejutkan, Han Li masih bisa menyelamatkan mereka dalam situasi yang begitu mengerikan. Yan Li tidak tahu bagaimana Han Li berhasil mencapai prestasi yang hampir mustahil ini karena dia sudah jatuh pingsan pada saat itu, tetapi itu pasti merupakan proses yang sangat berbahaya. Karena itu, kata-kata terima kasihnya cukup tulus. Yuan Yao juga membungkuk di samping Yan Li. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, rasa terima kasih terlihat di matanya. "Tidak perlu berterima kasih padaku, rekan Daois. Dengan menyelamatkan kalian berdua, juga menguntungkan diriku sendiri. Aku telah berhasil menyegel tanda jejak di tubuhku secara paksa,
Tapi aku tidak akan bisa mempertahankan ini selama Raja Iblis dapat mengaktifkannya kapan saja. Jadi saya harus meminta Anda berdua untuk melihat apakah Yin Qi di area ini akan cukup untuk membantu saya menghilangkan tanda jejak ini. Kelangsungan hidup Han Li bergantung pada apakah dia dapat menghilangkan tanda jejak ini dari tubuhnya, jadi dia segera mengangkat masalah tersebut. Kedua wanita itu saling melirik setelah mendengar ini sebelum mengamati sekeliling mereka sambil mendeteksi Yin Qi di tempat ini. Setelah beberapa saat, Yuan Yao menoleh ke Han Li, dan bertanya, Yin Qi di sini tidak sebanyak yang kita inginkan, tetapi kita memiliki peluang hingga 70% untuk dapat menghilangkan tanda jejak itu. Apakah Anda pikir kita harus mencari tempat lain dengan Yin Qi yang lebih banyak atau mengambil risiko di sini, sampai 70%? Itu sudah cukup. Kemungkinan besar kita tidak akan punya cukup waktu untuk mencari tempat yang lebih cocok. Para Raja Iblis itu sudah sadar bahwa aku masih hidup, dan setelah mereka menyelesaikan urusannya, mereka pasti akan mengaktifkan tanda pelacakan ini dan mengejarku, jawab Han Li dengan tegas. Yan Li memasang ekspresi setuju dan berkata, baiklah, kami akan segera menyiapkan formasi pengumpulan Yin reinkarnasi dan menggunakan kekuatan formasi ini untuk mengumpulkan sejumlah besar Yin Qi dalam waktu singkat. Menggunakan Yin Qi ini, kita bertiga harus bisa menggabungkan kekuatan kita untuk membasmi jejak-jejak itu. Mereka harus mengambil risiko di sini daripada mencari tempat alternatif. Yuan Yao sedikit lebih ragu-ragu, tapi dia dengan cepat membuang keraguannya dan mengangguk setuju. Waktu sangat penting, jadi mereka bertiga tidak akan menunda lebih lama lagi. Setelah mencapai kesepakatan, Yan Li mengalihkan pandangannya ke sekeliling area sebelum segera mengangkat tangan. Angin Yin tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi bendera abu-abu kecil dalam sekejap mata. Dia mengibarkan bendera ke udara dan mulai melantunkan sesuatu pada saat yang bersamaan. Bendera berputar di udara dan memancarkan untaian benang abu-abu Yin yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Han Li memeriksa bendera kecil di udara di atas melalui mata menyipit. Benang Yin yang tak terhitung jumlahnya menyatu membentuk paku lurus tajam yang menunjuk ke arah tertentu, itu diarahkan langsung ke bukit lain di dekatnya. Ketemu, itu pasti tempat daerah terdekat di mana Yin Qi paling melimpah. Itu adalah lokasi yang paling cocok untuk mengatur inti formasi kita, Yan Li mengumumkan. Mata Yuan Yao berbinar setelah mendengar ini, dan mereka bertiga buru-buru terbang ke bukit terdekat. Setelah itu, Han Li berdiri ke samping untuk menangkal penyusup yang tidak diinginkan sementara kedua wanita itu mulai mengatur formasi. Formasi tersebut menutupi area yang sangat luas yang mencakup seluruh bukit di bawah. Han Li memandangi formasi yang berangsur-angsur terbentuk, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Setelah 2 jam, kedua wanita itu masih mengatur formasi, dan bahkan Han Li yang biasanya tenang mulai menjadi sedikit cemas. Lagi pula, waktu bukanlah kemewahan yang dia mampu saat ini karena Raja Iblis dapat mengaktifkan tanda pelacakan di dalam tubuhnya kapan saja. Namun, Han Li sendiri cukup mahir dalam seni formasi mantra, jadi dia tahu betapa rumitnya formasi raksasa ini untuk dibentuk. Karena itu, dia memaksa dirinya menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Setelah sekitar setengah jam, kedua wanita itu terbang ke arah Han Li. Yan Li tersenyum lebar saat dia berkata, "Kakak Han, formasi sudah siap. Kita bisa mengumpulkan Yin Qi untuk membasmi tanda jejak di dalam tubuhmu sekarang." Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia baru saja akan memberikan jawaban ketika wajahnya tiba-tiba memucat dan dia bergidik ketika lapisan cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya. Kedua wanita itu ketakutan saat melihat ini. Cahaya keemasan melintas di sekitar tubuh Han Li saat dia meluruskan dirinya, tetapi dia memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata,
seseorang mengaktifkan salah satu tanda pelacakan, aku tidak tahu Raja Iblis mana itu. Tekanan spiritual yang memancar dari tubuhnya berfluktuasi tidak menentu saat dia berbicara, dan kedua wanita itu saling bertukar pandang. Tidak apa-apa, aku masih bisa menekan tanda jejak untuk saat ini. Begitu kita memberantasnya, aku akan baik-baik saja, kata Han Li sambil memaksakan senyum di wajahnya. Anda benar, Kakak Han. Mari kita mulai sekarang, kata Yuan Yao sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tentu saja. Namun, sebelum kita mulai, saya harus memberi tahu Anda sesuatu, Kakak Han. Teknik rahasia untuk menarik Yin Qi ke dalam tubuh seseorang dimaksudkan untuk digunakan pada kultivator hantu dan makhluk hantu. Dengan tubuh manusia Anda, proses ini akan sangat menyakitkan, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bahkan bisa jatuh pingsan karena rasa sakit itu. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan dapat mengarahkan Yin Qi ke dalam tubuh Anda sendiri, dan semua upaya kami sebelumnya akan sia-sia. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud, Kakak Han? Yan Li memperingatkan dengan ekspresi muram. Sakit luar biasa, katamu. Saya mungkin tidak bagus untuk hal lain, tapi saya agak percaya diri dengan tubuh saya. Han Li tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Dia telah mengolah beberapa jenis teknik rahasia penyempurnaan tubuh dan juga menyempurnakan tubuhnya melalui penggunaan banyak obat roh langka. Rasa sakit yang menyiksa orang lain adalah sesuatu yang bisa dia abaikan. Yan Li mengangguk saat melihat ekspresi percaya diri Han Li dan segera membawanya ke inti formasi, yaitu di mana Yin Qi paling melimpah. Ada dataran kecil berukuran lebih dari 100 kaki di puncak bukit, dan formasi kecil telah didirikan di sana di tengah formasi yang lebih besar. Mereka bertiga berjalan ke formasi kecil berdampingan, dan Han Li duduk dengan menyilangkan kaki di tengahnya sementara kedua wanita itu duduk di kedua sisinya. Han Li perlahan menutup matanya, dan kedua wanita itu membuka mulut mereka bersamaan untuk mengeluarkan manik hitam. Manik-manik berputar di udara sebelum terbang menuju dua arah yang berlawanan, menyematkan diri ke dalam slot yang telah disiapkan sebelumnya di kedua sisi formasi. Setelah itu, kedua wanita itu membuat segel tangan pada saat bersamaan, dan suara dering samar terdengar dari formasi. Semburan cahaya hitam muncul di sekitar formasi sebelum beriak keluar. Tiba-tiba, seluruh formasi besar di sekitar bukit diaktifkan. Bola Yin Qi naik ke langit dari banyak lokasi di formasi sebelum berputar cepat di udara untuk membentuk pusaran besar di ketinggian lebih dari 1000 kaki. Pusaran itu begitu luas sehingga mencakup area yang bahkan lebih besar daripada formasi mantra besar. Semburan kekuatan isap yang sangat besar memancar dari pusaran, dan Yin Qi murni di udara serta jauh di dalam tanah melonjak dalam gumpalan Qi hitam diserap oleh pusaran hitam. Pusaran itu meluas lebih jauh, sehingga memungkinkannya untuk menarik Yin Qi dari area yang lebih luas. Di tengah pusaran, sebuah bola hitam pekat mulai terbentuk. Semburan tekanan spiritual yang mencengangkan merembes keluar dari bola hitam, dan tampaknya memiliki ledakan kekuatan yang sangat besar yang dapat jatuh melalui seluruh pusaran. Yuan Yao dan Yan Li meneriakkan mantra yang tidak dapat dipahami dengan suara rendah sambil terus-menerus membuat serangkaian segel tangan, melemparkan satu segel mantra demi satu ke arah formasi kecil tempat mereka berada, sehingga menyebabkan pusaran di atas semakin mempercepat rotasinya. Hanya dalam waktu singkat, pusaran itu telah menarik Yin Qi dalam jumlah yang mengejutkan. Tepat pada saat ini, lolongan hantu meletus di kejauhan dari segala arah. Tampaknya makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya telah tertarik ke pusaran dan berkumpul ke arah mereka. Alis Yuan Yao sedikit berkerut setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak bisa merasakan makhluk hantu yang sangat kuat di dekatnya, begitu banyak makhluk hantu yang menyerang formasi tentu bukan hal yang baik. Tampaknya mereka meremehkan daya tarik Yin Qi yang begitu murni bagi makhluk hantu ini.
Sebelum dia memiliki kesempatan untuk bangkit dan berangkat untuk membunuh beberapa makhluk hantu tingkat rendah, Han Li tiba-tiba mengayunkan lengan baju untuk memanggil gelang binatang roh hitam. Gelang itu berputar di udara sebelum seberkas cahaya keemasan dan bola cahaya hitam melesat keluar dari dalam. Lampu kemudian memudar untuk mengungkapkan binatang kecil seperti macan tutul dan monyet hitam kecil. Mereka adalah Weeping Soul Beast dan Leopard Kirin Beast. Begitu kedua binatang itu muncul, Weeping Soul Beast berubah menjadi kera besar yang tingginya lebih dari 100 kaki di tengah kilatan cahaya hitam, lalu melompat keluar dari formasi kecil itu. Sementara itu, Leopard Kirin Beast bergoyang untuk memunculkan selusin afterimage sebelum menghilang dalam sekejap. Yuan Yao sedikit goyah saat melihat ini, tapi Yan Li hanya tersenyum, dan berkata, "Yakinlah, Junior Sister Yuan, kakak Han mampu menyelamatkan kita dari Raja Iblis, jadi kemampuannya pasti jauh melebihi kita, dan dia pasti memiliki cara untuk mengusir makhluk hantu tingkat rendah ini. Mereka tidak akan dapat mengganggu formasi kita." "Kamu benar, kakak senior, sepertinya aku terlalu rumit," jawab Yuan Yao dengan senyum lega. "Kamu terlalu baik dalam menilaiku, Peri Yan, tapi makhluk hantu tingkat rendah ini memang tidak membahayakan," jawab Han Li sambil tersenyum. Raungan kera yang menggelegar tiba-tiba meletus di kejauhan, sebaliknya, lolongan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sisi lain, dan semua lolongan hantu itu dipenuhi dengan kengerian. "Sepertinya makhluk rohmu benar-benar luar biasa, Kakak Han, mereka dapat merawat makhluk hantu itu dengan begitu mudah." Sedikit kejutan melintas di mata Yan Li saat dia berbicara. Dia yakin bahwa makhluk hantu itu pasti bukan tandingan dua makhluk roh, tapi dia masih agak terkejut bahwa mereka telah diurus begitu cepat. Han Li hanya tersenyum. Leopard Kirin Beast kemungkinan besar hanya membunuh sebagian kecil dari makhluk hantu di sisinya sebelum menakut-nakuti sisanya melalui intimidasi, tetapi semua makhluk hantu di sisi Weeping Soul Beast kemungkinan besar telah dilahap. Setelah beberapa saat, Han Li berkata, "Aku sudah menyiapkan meridianku dari masuknya Yin Qi, dan sepertinya kita sudah mengumpulkan cukup Yin Qi, jadi mari kita mulai." Hanya ada satu Raja Iblis yang mengaktifkan tanda pelacakan mereka di saat ini. Jika beberapa tanda pelacakan lagi diaktifkan, maka saya tidak akan dapat menekannya. Yan Li menatap pusaran di udara dan berkata dengan suara serius, "Ini memang tentang waktu. Mari kita mulai, Junior Sister Yuan." Dengan demikian, cahaya hitam melintas dari tangan kedua wanita itu saat mereka masing-masing mengeluarkan bendera hitam kecil yang panjangnya sekitar 1 inci, lalu melemparkannya ke kedua sisi formasi bersama. Kedua bendera itu segera menjelma menjadi sepasang bendera raksasa yang berdiri di luar formasi kecil. Kedua wanita itu kemudian membuat segel tangan lagi secara serempak, dan suara gemuruh yang keras segera terdengar dari atas. Bola hitam besar di dalam pusaran tiba-tiba berkelebat dengan cahaya hitam, dan saat terus berputar perlahan, dua garis cahaya hitam turun, membawa dua semburan Qi hitam yang begitu padat sehingga tampak seperti garis-garis cairan hitam kental. Qi hitam kemudian menghilang tanpa jejak ke dalam dua bendera raksasa. Black Qi tiba-tiba mulai melonjak di sekitar tubuh Yuan Yao dan Yan Li. Setelah itu mereka mulai memancarkan ledakan tekanan spiritual yang kuat. Kedua wanita itu melepaskan tangisan tajam saat mereka mengangkat tangan serempak, menjentikkan jari mereka ke arah Han Li secara berurutan. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan buih dari ujung jari mereka, menghilang ke tubuh Han Li. Namun, Han Li hanya bergidik sedikit. Yuan Yao dan Yan Li bertukar pandang saat melihat ini, dan keduanya bisa melihat kekaguman tercermin di mata masing-masing. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Han Li seperti badai yang sangat deras sebelum langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Selain tubuh Han Li bersinar dengan cahaya biru redup, tidak ada yang menunjukkan bahwa dia mengalami tidak nyaman sama sekali.
Yuan Yao dan Yan Li benar-benar terpana melihat ini. Keduanya jatuh pingsan setelah petir Divine Devil Bane disuntikkan ke tubuh mereka, dan jumlah Yin Qi yang telah disuntikkan ke tubuh Han Li sudah jauh melebihi jumlah petir Divine Devil Bane yang harus mereka tahan. Dengan demikian, mereka berdua agak ragu-ragu. Saat kedua wanita itu mencoba memutuskan bagaimana melanjutkan, suara tenang Han Li terdengar. Teruskan. Aku bisa merasakan tanda jejak di tubuhku sedikit mengendur. Yan Li menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, dan dia mengangguk pada Yuan Yao sebelum melanjutkan proses penyuntikan. Ki hitam di sekitar tubuhnya melonjak sebelum melebar hingga lebih dari 2 kali tinggi aslinya, kemudian menyatu untuk membentuk bola cahaya hitam menusuk yang benar-benar membanjiri tubuhnya. Yuan Yao ragu sejenak saat dia melirik Han Li. Beberapa saat kemudian, 2 pilar cahaya hitam pekat melesat keluar dari dalam Yin Qi sebelum menghilang ke tubuh Han Li. Dengan aliran Yin Qi yang begitu besar sekaligus, bahkan Han Li tidak bisa menahan rasa sakit saat tubuhnya bergoyang, cahaya biru di sekitar tubuhnya berkedip-kedip tidak stabil.